Hai, jumpa lagi bersama saya, Apoteker Vicky dari PT SS Jaya Group. Ada beberapa masalah-masalah khusus untuk penderita diabetes. Yang pertama, diabetes dengan infeksi. Infeksi pada penderita diabetes sangat berpengaruh terhadap pengendalian glukosa darah. Infeksi dapat memperburuk kendali glukosa darah dan kadar glukosa darah yang tinggi meningkatkan kerentanan atau memperburuk infeksi. Kadar glukosa darah yang tidak terkendali perlu segera diturunkan, antara lain dengan menggunakan insulin, dan setelah infeksi teratasi dapat diberikan kembali pengobatan semula. Kejadian infeksi lebih sering terjadi pada pasien dengan diabetes akibat munculnya lingkungan hiperglikemik yang meningkatkan virulensi patogen, menurunkan produksi interleukin, menyebabkan terjadinya disfungsi kemotaksis dan aktivitas fagositik, serta kerusakan fungsi neutropil, glukosuria, dan dismotilitas gastrointestinal dan saluran kemih. Sarana untuk pemeriksaan penunjang harus lengkap, seperti pemeriksaan kultur dan tes resistensi antibiotik. Yang kedua, diabetes dengan tuberkulosis atau TB. Diabetes diasosiasikan dengan peningkatan risiko TB aktif pada studi kontrol dan studi kohort, namun belum ada bukti yang kuat yang mendukungnya. Penyakit diabetes dapat mempersulit diagnosis dan manajemen TB karena terdapat perubahan gambaran penyakit TB dan perlambatan periode konversi kultur sputum. Diabetes juga dapat mempengaruhi hasil pengobatan TB akibat perlambatan reaksi mikrobiologis terhadap obat, percepatan perkembangan infeksi, serta peningkatan resiko kematian dan resiko TB berulang. Saat ini, prevalensi terjadinya TB paru meningkat seiring dengan peningkatan prevalensi pasien diabetes. Frekuensi diabetes pada pasien TB dilaporkan sekitar 10-15% dan prevalensi penyakit infeksi ini 2-5 kali lebih tinggi pada pasien diabetes dibandingkan dengan non-diabetes. Obat-obatan untuk diabetes dan TB dapat berinteraksi sehingga menghambat aktivitas satu sama lainnya. Pasien diabetes yang juga menderita TB juga sering mengalami resiko untuk terjadinya hepatitis imbas obat dari obat-obatan TB. Rekomendasi yang dianjurkan pada pasien diabetes dengan TB adalah pada pasien diabetes perlu dilakukan screening untuk infeksi TB. Dan sebaliknya, pada pasien dengan TB juga perlu dilakukan screening diabetes. Screening TB yang direkomendasikan adalah penilaian gejala-gejala TB seperti batuk lebih dari 2 minggu pada setiap pasien diabetes. Screening lebih lengkap dengan pemeriksaan penunjang belum disarankan karena belum ada bukti yang mendukung. Pasien diabetes yang menunjukkan gejala TB perlu mendapatkan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan foto dada dan pemeriksaan sputum TB sebanyak 3 kali untuk menegakkan diagnosis. Penata laksanaan TB pada pasien diabetes umumnya tidak berbeda dengan pasien TB tanpa diabetes. Tidak ada bukti yang mendukung perlunya regimen baru ataupun penambahan masa pengobatan. Namun, apabila kadar glukosa darah tidak terkontrol, maka lama pengobatan akan dilanjutkan sampai 9 bulan. Pasien dengan TB direkomendasikan untuk mendapatkan screening diabetes dengan pemeriksaan kadar glukosa darah saat diagnosis TB ditegakkan. Perlu diperhatikan penggunaan rifampicin karena akan mengurangi efektivitas obat oral antidiabetik, sehingga diperlukan monitoring kadar glukosa darah lebih ketat atau diganti dengan antidiabetik lainnya seperti insulin yang dapat meregulasi glukosa darah dengan baik, tanpa mempengaruhi efektivitas obat antituberkulosis. Hati-hati dengan penggunaan etambutol karena pasien diabetes sering mengalami komplikasi pada mata. Pemberian isoniazid dapat menyebabkan neuropati perifer yang dapat memperburuk atau menyerupai diabetik neuropati. Maka sebaiknya diberikan suplemen vitamin B6 atau piridoksin selama pengobatan. Yang ketiga, diabetes dengan infeksi saluran kemih atau ISK. ISK lebih sering terjadi pada pasien diabetes dan diasosiasikan dengan peningkatan komplikasi dan perburukan penyakit. Faktor resiko yang meningkatkan terjadinya ISK pada diabetes antara lain kontrol glikemi yang inadekuat, durasi terjadinya diabetes yang lama, vaginitis berulang, ataupun abnormalitas anatomi saluran kemih.
Pyelonefritis akut lebih sering terjadi 4-5 kali lipat lebih tinggi pada pasien diabetes dibandingkan dengan pasien non-diabetes dengan manifestasi klinis yang umumnya sama, kecuali keterlibatan ginjal bilateral pada pasien diabetes. Yang keempat, diabetes dengan infeksi saluran pernafasan. Infeksi Streptococcus dan virus influenza merupakan infeksi yang sering diasosiasikan dengan diabetes. Rekomendasi dari ini adalah pemberian imunisasi influenza setiap tahun pada pasien diabetes yang berusia lebih dari 60 tahun. Yang kelima, diabetes dengan infeksi saluran pencernaan. Diabetes sering diasosiasikan dengan peningkatan terjadinya gastritis akibat infeksi Helicobacter pylori. Meski demikian, belum ada studi yang membuktikan hal tersebut. Infeksi hepatitis C 3 kali lebih sering terjadi pada pasien diabetes dibandingkan dengan non-diabetes dengan manifestasi yang lebih berat. Infeksi hepatitis B 2 kali lebih sering terjadi pada pasien diabetes di atas 23 tahun dibandingkan dengan non-diabetes. Yang keenam, diabetes dengan infeksi jaringan lunak dan kulit. Infeksi jaringan lunak dan kulit yang sering dialami pasien diabetes adalah furunkel, abses, dan gangren. Infeksi kulit yang akut seperti selulitis dan abses umumnya disebabkan oleh kuman aerob Coccus gram-positif. Tetapi untuk infeksi yang sudah lama, kuman penyebab biasanya bersifat polimikrobial yang terdiri dari Coccus gram-negatif, Bacillus gram-positif, dan bakteri anaerob. Yang ketujuh, diabetes dengan infeksi jaringan rongga mulut. Infeksi pada gigi dan gusi merupakan infeksi tersering keenam pada pasien diabetes dan 4 kali lebih sering terjadi dibandingkan dengan non-diabetes. Keadaan penyakit umumnya juga lebih parah dan dapat mempengaruhi prognosis penyakit diabetes. Yang kedelapan, diabetes dengan infeksi telinga. Otitis eksterna maligna umumnya menyerang pasien diabetes berusia lanjut dan sering disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang kesembilan, diabetes dengan infeksi HIV. Pasien HIV seharusnya dilakukan pemeriksaan glukosa plasma puasa untuk mengetahui sudah terjadi prediabetes atau diabetes tipe 2 sebelum memulai terapi antiretroviral atau ARV. Pada saat terjadi perubahan terapi ARV dan setelah 3-6 bulan setelah terapi ARV diberikan. Bila pada pemeriksaan glukosa puasa normal, maka dilakukan pemeriksaan glukosa puasa ulang setiap tahunnya. Sekian video edukasi kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan follow akun media sosial kami. Jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Bye-bye!